Kopi 1000 Inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di Seruput Kopi Inspirasi hari ini, izinkan saya, sahabat, kolega, pendengar dan pemirsa semua untuk membicarakan berbagai macam prinsip sebagai satu kelanjutan di seri-seri sebelumnya. Memang pada saat bicara tentang prinsip kehidupan yang sederhana, tentu saja tidak menyederhanakan kehidupan itu sendiri, atau katakanlah tidak menganggap remeh tentang kehidupan itu sendiri. Tetapi sebenarnya prinsip-prinsip hidup sederhana itu bagaimana cara pandang kita, bagaimana paradigma kita ya terhadap perilaku kita, terhadap kondisi yang ada di dalam diri kita, dan termasuk terhadap lingkungan kita. Oleh karena itu sebenarnya perilaku-perilaku sederhana itu bisa diwujudkan dalam bentuk istilah saya kemarin adalah bagaimana kita menata mengurangi beban-beban fisik, kemudian juga menata dan mengurangi dalam tanda petik beban-beban pikiran kita, sehingga kita bisa lebih punya ruang waktu yang banyak dalam tanda petik ya untuk menikmati kehidupan ini, sehingga tidak terikat oleh benda, tidak terikat oleh pikiran-pikiran yang begitu banyak yang membuat kita kacau atau tidak bisa berpikir secara sehat lagi. Oleh karena itu sahabat, mulai hari ini saya juga ingin bicara tentang berbagai hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kesederhanaan, terutama di dalam mengelola alam pikiran kita yang kemudian itu bisa kita perlihatkan atau kita refleksikan dalam wujud perilaku kita. Hari ini ingin saya membahas satu aja dulu tentang bagaimana barriers atau hambatan kita pada saat kita mau melakukan sikap dan berpikir yang sederhana itu, yaitu kita menetapkan harga diri kita, menetapkan prestise kita pada sesuatu yang sudah kita blok di dalam diri kita sebagai suatu kehormatan yang ada pada diri kita. Nah, kehormatan ataupun prestise itu kan memang menjadi kewajaran lah dicapai, diperjuangkan oleh manusia, oleh kita semua. Di bidang pendidikan, kita memang ingin yang tertinggi dari jenjang, ya katakanlah kalau perguruan tinggi sampai ke strata 1, strata 2, dan strata 3. Ataupun kita menambah portofolio pribadi kita dengan keterampilan dan pemahaman atau pengetahuan lain secara autodidak umpamanya. Sehingga banyak kadang-kadang gelar yang kita peroleh. Di bidang akademik, boleh saja kita sudah bisa mencapai gelar guru besar ya, profesor. Di bidang harta, kita bisa mencapai satu kekayaan yang kadang-kadang tanpa batas, yang kita sebut dengan kekayaan yang sifatnya unlimited seperti itu ya. Dan tentu saja juga dalam berbagai hal, kita juga ingin mendapatkan simbol-simbol sosial secara politik, untuk mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari seseorang yang menjadi kebanggaan kita di dalam kehidupan itu. Oleh itu sebenarnya bagaimana kita bisa menempatkan cara dan pola pikir sederhana di dalam kehidupan kalau nanti kita sudah menentukan ya di mana nilai atau kehormatan yang kita mesti dapatkan dari lingkungan kita terhadap predikat-predikat yang sudah kita capai itu. Nah, ini persoalannya menjadi susah. Banyak orang tersinggung hanya gara-gara merasa tidak dihormati, tidak sesuai dengan posisi dan kedudukannya. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin sederhana di dalam kegiatan-kegiatan sosial kita, cara berpikir kita memang harus kita rubah. Artinya begini, bisakah kita dulu ya menghilangkan atau mengendalikan sekat yang kita blok sendiri dari hasil yang sudah kita capai, sehingga menjadi manusia yang biasa. Oleh karena itu saya sering katakan, coba tanggalkan dulu gelar-gelar yang kita sudah bisa raih. Coba tanggalkan dulu nilai-nilai harta yang sudah kita peroleh dalam kehidupan. Coba tanggalkan dulu jabatan dan profesi politis apapun ya yang membuat kita dihormati orang itu ke dalam diri kita, sehingga muncullah kita menjadi sosok manusia biasa di dalam tanda petik. Nah, oleh itu pada saat kita sudah bisa berusaha menjadi manusia yang biasa, kita bisa saja bergaul seperti biasa kepada masyarakat yang secara umum, perilaku kita juga seperti biasa,
sehingga tidak punya target apapun di dalam konteks memandang kehidupan untuk dihormati oleh orang lain. Sepertinya ini mudah diucapkan tetapi berat ya. Kadang-kadang di dalam undangan ketinggalan gelar aja udah bisa tidak datang ke undangan itu. Dalam satu sambutan pun nama kita tidak disebut, udah merasa tidak enak kita di sana, padahal kita merasa pantas untuk disebut umpamanya ya, seperti itu. Tapi cobalah belajar. Menurut pengalaman pribadi saya, pada saat belajar untuk menghilangkan semua apa yang sudah kita capai di dalam kehidupan itu dengan menjadi tukang kopi, barista tua, sehingga kita bisa melihat bagaimana posisi kita hanya sekedar melayani orang dalam berinteraksi pada saat dia mau menyantap kopi yang kita lakukan. Bagaimana bisa kita terkadang dimarahi orang di situ? Itu hanya bisa kita lakukan kalau kita menghilangkan sekat-sekat blok-blok yang sudah kita tetapkan menjadi nilai diri kita, yang terkadang kita terjebak untuk dihormati oleh orang lain di dalam kehidupan ini. Selamat mencoba sahabat dan kolega semua. Insya Allah kita semua terus belajar, saya pun juga terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi 1000 inspirasi.